Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Zikra dengan NIM 12350111606. Nah, saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang tugas akhir basis data yang berjudul basis data IRES. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih eh, cara membuat basis data IRES. Nah, baiklah, saya mempunyai tiga pokok pembahasan. Yang pertama, ada penjelasan mengenai tabel. Nah, penjelasan mengenai tabel ini akan bersangkut paut dengan software yaitu data modeler. Nah, yang kedua ada run SQL command line. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat user baru menginsert nama ke dalam SQL-nya dan juga melakukan yang ketiga nih melakukan join table. Nah, nanti kita di run SQL ya akan mencoba menggabungkan beberapa tabel hingga menjadi sebuah KRS. Namun, pada video kali ini saya akan membatasi hanya untuk penjelasan mengenai tabel. Baiklah, penjelasan mengenai tabel itu materi pertama. Langsung saja kita dimulai dari definisi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tabel adalah sebuah media yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, di sini kalau dalam database ini, tabel adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan data secara terorganisir. Jadi fungsinya tabel ini adalah untuk membedakan beberapa entitas atau beberapa identitas yang berbeda yang akan bisa kita gabungkan menjadi sesuatu yang baru lagi. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Pertama-tama kita coba bahas satu tabel aja dulu, yaitu tabel fakultas. Nah, di dalam tabel fakultas memiliki dua atribut, yaitu kode dan nama. Nah, atribut dalam tabel akan dibentuk menjadi sebuah kolom. Nah, jadi untuk kode ini akan memanjang ke bawah seperti kolom, dan nama juga akan memanjang ke bawah seperti kolom. Nah, untuk baris adalah sebuah entitas. Nah, nanti di dalam tabel tuh bisa punya banyak entitas atau identitas yang berbeda. Contohnya kayak gini. Kan tadi dalam tabel fakultas ada kode sama nama. Nah, kode itu akan memanjang ke bawah jika ada beberapa identitas yang berbeda. Nama juga gitu. Jadi misalnya ada entitas pertama yaitu kodenya FST dan namanya Sains dan Teknologi. Nah, dalam sebaris ini akan disebut satu entitas. Nah, entitas kedua yaitu FDK dengan kode FDK dan namanya dakwah dan keguruan. Nah, FDK ini akan menjadi entitas kedua. Nah, jadi antara entitas pertama dan kedua ini merupakan individu yang berbeda. Nah, untuk berapa sih maksimal entitas yang ada di dalam tabel? Kalau menurut saya sih sepertinya tidak terbatas, karena ya asalkan dia punya atribut yang sama seperti kode dan nama, maka fakultas-fakultas lain masih bisa dimasukin. Baik, selanjutnya ada relasional. Nah, di dalam database terdapat banyak relasional antar tabel yang satu dengan yang lain.
Nah, contoh relasional ini bisa dilihat di data modeler. Nah, bisa teman-teman lihat di data modeler saya ini terdapat banyak tabel. Nah, dan di antara tabel-tabel tersebut ada garis yang menghubungkannya. Nah, namun bentuk dari garis ini berbeda-beda. Ada yang putus-putus, ada yang solid gini, tak putus. Terus ada yang cuman satu doang, dan ada yang kayak garpu 3 gini. Nah, namanya apa sih? Nah, kembali ke PPT. Nah, garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah hubungan opsional, hubungan yang tidak wajib. Nah, terus garis yang tak putus ini adalah hubungan wajib atau harus gitu. Terus one to one, satu entitas cocok dengan satu entitas yang lain. Dan terus one to many, satu entitas cocok dengan banyak entitas. Terus many to many, banyak entitas cocok dengan banyak entitas lainnya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung. Kita kembali ke data modelernya untuk mencoba logika dari relasional ini. Misalnya dari tabel fakultas ke tabel prodi. Nah, relasional yang digunakan yaitu tabel putus-putus dari tabel fakultas ke tabel solid, garis solid ke tabel prodi. Nah, maksudnya di sini garis yang pertama, bagian pertama di sini adalah milik fakultas yang dari tengah ke bawah tabel. Nah, terus dari tengah ke atas ini merupakan garis milik si tabel prodi. Nah, mari kita membacakan logikanya. Jadi dalam tabel fakultas dia bisa memiliki banyak prodi. Nah, sedangkan kalau prodi dia hanya bisa punya satu fakultas. Misalnya nih, yang ini kan tadi milik prodi ya. Nah, ini nih berarti prodi hanya bisa punya satu fakultas dan fakultas bisa punya banyak prodi. Nah, terus gimana yang banyak itu gimana sih, Bang? Nah, yang banyak ini ditandai dengan garis tiga kayak garpu gini. Nah, ini merupakan hubungan many jadinya, tapi ini milik fakultas. Nah, terus cara bacanya kayak tadi, satu fakultas bisa punya banyak prodi, sedangkan satu prodi hanya bisa punya satu fakultas. Nah, kalau masih bingung, misalnya nih ada tabel prodi dan mahasiswa, hubungannya masih sama. Satu prodi bisa punya banyak mahasiswa, benar kan? Nah, terus satu mahasiswa hanya bisa punya satu prodi. Nah, gitu. Emang harusnya gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa punya banyak prodi, pusing juga. Nah, baik, selanjutnya. Nah, intersection relasional. Nah, ini adalah sebuah tabel khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel dengan hubungan many to many. Nah, karena hubungan many to many ini tidak dapat langsung dibuat di database relasional, makanya kita perlu tabel ketiga, yaitu tabel persimpangan untuk menjembatani hubungan ini. Nah, tabel persimpangan ini gimana sih? Kita kembali ke modeler. Misalnya dari tabel mahasiswa ke tabel mata kuliah. Nah, tabel KRS merupakan tabel persimpangannya. Nah, kenapa sih harus ada tabel persimpangan? Coba kita logikakan. Tabel mahasiswa, satu mahasiswa pas dia bisa punya banyak mata kuliah, benar kan? Misalnya saya di semester 1 saya bisa punya 9 mata kuliah. Nah, itu banyak kan hitungannya. Nah, terus kalau tabel mata kuliah
juga bisa punya banyak mahasiswa. Misalnya nih, mata kuliah kalkulus. Mata kuliah kalkulus ini bisa diambil oleh mahasiswa semester 1. Nah, sedangkan mahasiswa semester 1 itu ada banyak. Nah, jadi antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah sama-sama bisa memiliki banyak anggotanya. Nah, karena dia punya hubungan many to many, banyak ke banyak, makanya kita perlu hubungan tabel persimpangan. Kembali ke PPT. Nah, mengapa tabel persimpangan ini dibutuhkan? Nah, karena database relasional tidak memungkinkan untuk menghubungkan langsung antara dua tabel many to many seperti penjelasan yang tadi. Kedua, fleksibilitas. Kita bisa menambahkan informasi tambahan di tabel persimpangan, misalnya kayak tanggal bergabung atau nilai evaluasi. Nah, seperti kayak di data modeler ini. Jadi tabel persimpangan ini sebenarnya sudah mengandung atribut dari mahasiswa dan mata kuliah. Nah, ini karena nggak nampak ya. Kita pergi ke view, terus logical diagram notation, ubah ke Batchman notation. Nah, di sini kita akan bisa melihat pewarisan dari atribut-atribut tiap tabel. Oke, untuk misalnya tabel tadi kan masih tabel KRS ya. Nah, di dalam tabel KRS kita mempunyai atribut dari tabel KRS-nya itu sendiri, yaitu ada TA sebagai primary key, terus ada semester, mandatory, tanggal disetujui, mandatory, nilai, opsional. Nah, terus ada nih NIM. NIM ini merupakan primary foreign key dari tabel mahasiswa. Maksudnya gimana? Jadi semua atribut yang ada di tabel mahasiswa ini akan diwariskan ke tabel KRS. Jadi di dalam tabel KRS ini bisa menyimpan informasi tentang mahasiswa. Nah, begitu juga yang di bawahnya ada PF kode. PF kode ini dari tabel mata kuliah. Jadi di dalam tabel KRS ini dia punya atributnya sendiri. Di sini atributnya sendiri dan dua atribut dari tabel-tabel lain, dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi gitu, seperti penjelasan yang tadi, kita bisa menambahkan informasi tambahan di tabel persimpangan. Nah, informasi tambahannya ini ya ini yang atribut dari tabel KRS-nya itu sendiri. Nah, namun kalau misalnya kita nggak mau memasukkan atribut tambahan ke tabel persimpangan, itu juga nggak masalah. Misalnya cuman untuk sebagai wadah aja untuk mahasiswa dan mata kuliah untuk disatukan gitu, bisa aja. Jadi nanti ini nggak ada kan yang tabel TA atribut TA, semester, tanggal setujui sama nilai, nanti nggak ada. Terus cuman ada NIM sama kode. Cuman karena kita membutuhkan atribut-atribut yang ini untuk membuat KRS, nah makanya kita masukin atribut tambahan seperti ini. Nah, lanjut. Nah, jika tidak ada tabel persimpangan, apa sih yang akan terjadi? Nah, pertama, data akan jadi sulit diatur, tidak fleksibel, dan berulang atau redundansi. Terus hubungan kompleks dengan informasi tambahan tidak dapat dikelola. Nah, terus struktur database tidak sesuai dengan standar normalisasi, sehingga kurang efisien dan sulit dikembangkan. Pokoknya ini nih ribet. Redundansi ini, misalnya ada contoh seperti ini. Nah, ini jika kita tidak membuat tabel persimpangan, jadi nanti dari tabel mahasiswa akan menyimpan semua atribut dari dosen dan mata kuliah. Begitu juga mata kuliah akan menyimpan semua atribut dari mahasiswa dan dosen, dan juga dosen akan menyimpan mahasiswa dan mata kuliah. Jadi ketiga tabel ini malah jadinya sama atributnya gitu.
masing-masing mempunyai atribut dari tabel many to many-nya. Dan ini bakal kacau kalau misalnya dibuat kita praktekkan di run SQL command line, nanti dia bakal error. Terus nanti dia misalnya kita mau manggil mahasiswa, dia malah kepanggil dosen sama mata kuliah. Nah pokoknya gitu, jadinya emang gak efisien banget gitu. Selanjutnya ada bar relationship. Nah dalam tabel persimpangan dia memiliki relasional khusus, yaitu bar relationship. Nah bar relationship ini ditandai dengan garis lurus di many-nya, sebelum many-nya, seperti yang saya lingkari warna merah ini. Nah di sini masih sama sih sebenarnya cara bacanya. Misalnya mahasiswa bisa punya banyak KRS, tapi satu KRS hanya bisa dimiliki satu mahasiswa. Kenapa gitu? Ya gitu. Misalnya KRS saya ya untuk saya, misalnya KRS Ryan untuk Ryan, KRS dia untuk dia gitu, beda. Nah jadi untuk tabel persimpangan ditandai dengan notasi kayak gini, bar relationship itu garis garis lurus. Selanjutnya, nah di dalam tabel ini ada tipe data. Jadi untuk tipe datanya ini akan digunakan oleh atribut. Nah contoh tipe data yang sering kita gunakan yaitu varchar. Varchar ini merupakan kayak misal kalau di Java itu namanya string. Nah untuk di SQL dia namanya varchar. Nah ini beda nama tapi fungsinya sama, untuk menyimpan nilai karakter. Ya terus numerik ini sama dengan integer. Kalau di Java integer itu untuk menyimpan angka. Nah kalau di SQL namanya numerik, sama juga fungsinya untuk menyimpan angka. Kita bisa melihat di data modeler. Nah di sini emang nggak nampak ya, karena kita masih melihatnya dalam logical diagram Bakar notation. Nah kita bisa mengubahnya ke Boltzmann notation. Nah di sini ada banyak. Kita bisa melihat semua tipe data dari setiap atribut di masing-masing tabel. Nah misalnya untuk tabel fakultas, di tabel fakultas saya membuat kode untuk atribut kode itu tipe datanya varchar dengan jumlah size-nya 3. Terus ada atribut nama, tipe datanya varchar juga. Nah untuk itunya size-nya 35. Nah gimana sih cara buatnya? Kita bisa klik 2 kali pada tabel. Nah saat kita membuat atribut, kita akan disuguhin kayak tampilan seperti ini kan. Dan di sini ada kode fakultas. Ini bisa kita buat tipe datanya, ada varchar dan lain-lain. Ini banyak. Kali ini saya membuat varchar. Terus ini size-nya, kita membuat size-nya di sini. Saya membuatnya 3. Nah terus untuk nama nama juga sini varchar, terus ini 35. Nah untuk numerik gimana bang? Untuk numerik, nah misalnya di tabel mahasiswa, NIM pada tabel mahasiswa saya menggunakan tipe data numerik, karena di NIM kita cuman berupa angka doang, angka sebanyak 11. Di sini saya membuat precisionnya 11. Kalau nama masih varchar dan lain-lain. Terus ada nih satu lagi, misalnya tanggal. Di dalam tabel KRS ada atribut tanggal disetujui. Nah
Di dalam ini ada tipe data yaitu tanggal. Jadi di sana date. Nah, tipe data ini untuk menyimpan nilai tanggal. Ya hanya itu saja sih dari varchar, numerik, sama date. Untuk project KRS untuk project IRS kali ini cuman memakai 3 tipe data aja. Selanjutnya, nah, sifat dari atribut. Jadi di setiap atribut ini punya beberapa sifat, yaitu ada primary key, ada mandatory, ada optional. Primary key ini dia seperti UID. UID ini kan unique ID, jadi ini nggak boleh sama antara tabel lainnya. Misalnya di tabel nah, di tabel fakultas sama tabel prodi. Tabel fakultas ada namanya kode, sedangkan di tabel prodi juga ada namanya kode. Ini dan ini sama-sama primary key. Primary key ini ditandai dengan huruf P di depannya. Atau kalau misalnya kita lihat di di diagram Baker notation, dia dilambangkan dengan tanda pagar. Nah, pagar ini nih dimaksudkan dia ini primary UID, primary key. Jadi antara nama primary key tabel fakultas dan tabel prodi ini nggak boleh sama. Makanya saya membuat kode fakultas ini menjadi kode F, dan tabel prodi ini menjadi kode P, kode prodi. Nah, selanjutnya ada mandatory. Mandatory ini wajib. Oh iya, saya belum menunjukkan cara membuatnya menjadi primary UID ya. Nah, bisa teman-teman lihat kalau misalnya kita membuat atribut, kita membuat namanya, terus membuat tipe datanya sama size-nya. Nah, di bawah sini ada beberapa opsi lagi. Dia bisa centang kalau dia mau primary UID, kita centang primary UID. Terus kalau misalnya dia mandatory, bisa kita lihat di sini. Misal nama. Nah, nama ini kita centang mandatory. Nah, kalau misalnya dia primary UID, otomatis dia juga mandatory. Cuman kalau dia mandatory, belum tentu dia primary UID. Nah, begitu. Terus ada satu lagi opsional, tak wajib. Nah, untuk tak wajib atau opsional, dia misalnya seperti atribut nilai di KRS. Nah, di KRS ini saya punya atribut bernama nilai dengan tipe data varchar, size-nya 4, dan di bawah sini tidak saya centang apa-apa agar dia menjadi opsional. Opsional ini dia boleh nol atau boleh nggak kita isi gitu. Jadi kalau misalnya dia kosong gitu aja, memang kosong, dia nol. Kosong ini bukan nol, dia nol ini masih ada isinya. Dia nolnya emang kosong, beneran kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi primary key itu dia UID atau unique ID, jadi nggak boleh sama tabel-tabel lain. Terus ada tadi mandatory itu wajib diisi. Wajib diisi ini nggak boleh kosong. Nah, terus yang opsional tadi dia tak wajib, dia boleh nol. Yang ini boleh kosong. Kalau mandatory tadi nggak boleh kosong. Kalau yang opsional ini boleh kosong. Nah, bentuk dari sifat atribut. Nah, tadi saya udah menjelaskan ya, memberi contoh bentuk dari bentuk dari primary key. Primary key dilambangkan dengan tanda pagar. Terus untuk mandatorinya dilambangkan dengan bintang. Terus untuk nilainya dilingkarin. Dia bentuknya lingkaran gitu, yang tandanya opsional. Cara buatnya ya seperti tadi. Misalnya pilih tabelnya,
Terus ada yang di bawah ini bisa pilih centang UID atau centang mandatory atau centang di nggak centang apa-apa untuk jadi opsional seperti itu. Nah selanjutnya oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini, dan untuk video penjelasan Run SQL di command line akan dilanjutkan di video selanjutnya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.